Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin 1 kg terigu menjadi 6 macam kue kering. Dan ini bikinnya gampang banget teman-teman, tanpa timbangan. Jadi kita langsung aja bikin, gak perlu ditimbang-timbang lagi. Jadi nanti ini videonya agak sedikit panjang ya teman-teman, karena kita akan bikin 6 macam cookies dari 1 kg terigu ini. Kalian nonton sampai selesai ya teman-teman, supaya nanti kalian tidak perlu repot-repot, cukup 1 hari aja kamu siapin, akan jadi kue kering untuk lebaran yang bener-bener enak. Untuk lemaknya bebas ya teman-teman, kalian beli yang sasetan 3 saset, totalnya bisa 600, bisa 650 gram. Di sini saya pakai 650 gram. Campuran dari Marmila, Royal Crown, dan Anchor Baker Mix. Ini akan kita mixer sekitar 3 menit teman-teman, karena ini kan cukup banyak, kita mixer hingga seperti ini. Dan kita akan gunakan 4 kuning telur. Ini akan kita mixer lagi sekitar 1 menit. Kalau kalian gak punya mixer, gampang, kalian bisa pakai whisker saja, kalian tinggal aduk-aduk. Cuman karena tangan saya gak boleh terlalu capek, jadi saya pakai mixer. Kalau sudah tercampur rata, kita akan tambahkan maizena sebanyak 100 gram. Itu sekitar 8 sendok munjung seperti ini. Untuk terigunya saya pakai kunci biru 1 kilo ya teman-teman. Kita buka, tapi kita jangan tuang semua. Kita tuang sekitar 3/4 saja. Selanjutnya ini akan kita aduk-aduk dengan tangan. Kalau dengan spatula agak repot ya, karena ini adonannya cukup banyak. Kalau nanti adonannya masih terasa lembek, kita tuangin lagi terigunya. Tapi jangan semua ya teman-teman, karena nanti mungkin kita perlu beberapa cookies yang lebih keras, jadi kita perlu tambahan terigu untuk di cookies yang lainnya. Ada satu lagi cookies yang mungkin dia tidak perlu terigu banyak, seperti nastar ya. Jadi nanti ini terigunya jangan dimasukin semua, kita sisain sedikit dan kita aduk-aduk lagi sampai adonannya kalis, tidak menempel di tangan dan tidak menempel di baskom. Setelah adonannya kalis, adonan ini kita akan bagi 6. Kalian bisa bagi 6 dengan timbangan, atau kalian bisa bagi 6 dengan kalian bagi-bagi sendiri aja ya, seperti ini. Sekarang adonan pertama kita akan bikin palm cheese sugar. Ini kue favorit saya, enak banget, dia garing, ada kejunya crunchy-crunchy, dan wangi palm sugarnya itu bikin saya ketagihan. Untuk gulanya di sini saya pakai sekitar 3 sendok makan, tapi nanti terserah kalian, mau 2 sendok boleh, mau 3 sendok boleh, mau 4 sendok boleh. Hal yang penting yang perlu kalian perhatikan, semakin banyak gula yang kalian pakai, kalian butuh terigu lebih banyak. Jadi kalau ini kalian pakai terigu gulanya banyak, kalian mungkin harus tambahin terigu. Kita juga akan tambahkan dengan keju cheddar parut. Ini tidak harus, kalian bisa skip, tapi kalau mau pakai keju lebih enak. Kejunya berapa banyak terserah. Tapi di sini saya pakai 40 gram, dan karena menurut saya ini kurang keras, adonannya sedikit kelembekan, jadi saya tambahin dengan terigu yang tadi kita sisain. Seandainya kalian gak punya terigu, kalian bisa tambahkan dengan tepung maizena sekitar 1 atau 2 sendok makan. Nah ini kan udah jadi, udah saya uleni ya. Pas mau saya gulung-gulung, saya masih merasa bahwa ini kelembekan. Jadi kita akan tambahkan lagi terigu sedikit. Seandainya nanti adonan kalian tuh sudah cukup, tidak perlu kalian tambahin terigu lagi. Tapi kalau kalian merasa lembek, kalian bisa tambahkan terigu, atau kalian bisa tambahkan dengan tepung maizena 1 sendok makan lagi. Nah setelah konsistensinya pas, jadi dia nggak kelembekan tapi juga dia nggak keras, baru kita akan gulung-gulung sekitar 6 gram, kecil aja, sekitar sebentuk kelereng ya teman-teman. Nanti kita balurin dengan
gula palem atau gula aren bubuk seperti ini. Nah, ini kira-kira hasilnya teman-teman, bikinnya gampang banget dan cepet. Sekarang kita akan bikin bola-bola coklat. Nah, ini kita akan tambahkan adonan satu lagi, kita akan tambahkan dengan susu bubuk sebanyak 1 sendok makan dan kita akan tambahkan dengan gula halus sebanyak 2 sendok makan. Kalau kalian suka manis, gula halusnya bisa 3 sendok makan ya teman-teman. Tapi karena nanti kan atasnya kita akan baluri dengan coklat, jadi saya tidak tambahkan gula lagi. Kalau kalian merasa adonannya sedikit kelembekan, kalian bisa tambahkan dengan terigu 1 sendok makan atau tepung maizena 1 sendok makan. Ini buletinnya juga tidak boleh besar-besar teman-teman, karena nanti kita akan coating dengan coklat ya, jadi dia akan lebih besar lagi. Ini cukup sekitar 6 gram saja. Kira-kira hasilnya seperti ini. Adonan kedua selesai, sekarang kita akan bikin adonan ketiga. Ini adalah putri salju. Kita akan ambil satu bagian adonan, kita tambahkan dengan gula halus sebanyak 1 atau 2 sendok makan dan 1 sendok makan susu bubuk. Gula halusnya jangan terlalu banyak. Kira-kira kejunya seperti ini teman-teman, kita akan parut dengan kasar. Kalau kalian nggak mau keju, ini bisa di skip ya. Gula halusnya menurut saya jangan terlalu banyak, karena nanti atasnya kita akan tambahin dengan gula halus. Jadi supaya nggak kemanisan, sebaiknya dikit saja. Ini akan kita aduk-aduk sampai dia rata. Dan ingat teman-teman, kalau kalian merasa kelembekan, kalian tambahin tepung terigu 1 sendok makan atau tepung maizena 1 sendok makan. Kalau kalian nggak puasa, kalian bisa cobainnya sedikit adonannya ini. Gak apa-apa kok, nggak bakal sakit makan telur mentah, enak. Nah, ini menurut saya sedikit kurang manis kalau 1 sendok makan, jadi saya tambahin lagi. Jadi total saya pakai 2 sendok makan gula halus. Selanjutnya kita akan gulung, kita buletin dulu, lalu kita bikin memanjang dan akan kita bentuk seperti ini. Jadi seperti bulan sabit ya, kita akan bikin putri salju tanpa cetakan. Ini bikinnya gampang banget, kalian pasti bisa. Nah, ini sekarang udah selesai 2 loyang teman-teman. Ini bisa langsung kalian oven, di oven tangkring maupun oven listrik terserah. Tapi karena saya ingin selesaikan dulu semuanya, jadi ini saya diamkan dulu. Sekarang kita akan bikin adonan keempat, kita akan bikin kastengel. Di sini saya ada sedikit kaldu bubuk, saya pakai totole ya, sedikit aja. Kemudian kita akan tambahkan dengan tepung maizena 1 atau 2 sendok makan. Dan kita akan tambahkan dengan keju parut. Keju parutnya di sini saya pakai sekitar 40 atau 50 gram. Untuk kastengel ini saya tidak tambahkan gula dan tidak tambahkan susu bubuk karena saya ingin bau kejunya lebih keluar. Selanjutnya adonan ini akan kita pipihkan. Kita pipihkan, ini saya pakai alat bantunya plastik gula pasir ukuran 2 kilo yang saya belah seperti ini. Kita pakai 2 ya, atas dan bawah. Dan ini akan kita tipiskan dengan ketebalan sekitar 0,6 atau 0,7 cm. Kalau kalian suka yang tebal juga boleh sekitar 1 cm ya. Dan ini kira-kira cara saya untuk membentuk adonan ini agar dia bisa menjadi persegi, menjadi kotak. Nanti ini pinggir-pinggirnya yang tidak rata, yang miring-miring kita bisa potong dengan pisau. Sisa adonan kita bisa masukkan ke dalam adonan yang lain ya. Sekarang adonan ini akan kita olesi semuanya dengan putih telur. Kita olesi sampai semuanya rata. Kalau sudah rata, atasnya kita akan taburi dengan keju parut. Keju parutnya berapa banyak nanti terserah kalian. Di sini saya pakai sekitar 30 atau 40 gram. Ini marutnya harus tebal-tebal dan kasar ya teman-teman. Kalau sudah selesai, kita akan rapikan seperti ini. Pinggir-pinggirnya itu kan banyak yang berantakan. Kita rapihin, kita masukin ke dalam adonan. Supaya kejunya rapi dan terlihat cantik, kita akan gulung dengan rolling pin, tapi pelan aja ya teman-teman, tanpa tekanan. Sekarang adonan ini siap kita potong.
Kalian bisa potong sesuai dengan selera kalian, mau tebal atau kecil, mau sebesar apa, suka-suka ya. Kalau sudah kita potong, atasnya kita tutup lagi dengan plastik dan kita giling lagi dengan rolling pin sebentar saja tanpa tekanan. Nah, kalau sudah, kita tinggal masukin ke dalam loyang. Kira-kira seperti ini caranya. Supaya tuh kejunya nggak berantakan, kita taruhnya pelan-pelan ya. Dan jangan sampai dia miring-miring. Sekarang kita akan bikin adonan kelima. Di sini saya juga pakai 2 sendok makan gula halus. Dan kita akan tambahkan juga 1 sendok makan susu bubuk. Nah teman-teman, kalau bisa adonan ini kalian bikin yang pertama ya teman-teman. Ini saya lupa, jadi saya bikin ya sekitar udah mau terakhir baru saya bikin ya. Nah ini kita akan aduk-aduk hingga dia tercampur dengan rata. Ini juga sama teman-teman, kalau kalian merasa adonannya kelembekan, kalian tambahkan terigu 1 sendok makan atau kalian tambahkan maizena 2 sendok makan. Kita ambil sedikit adonan kira-kira seperti ini dan kita akan simpan di freezer, di kulkas yang es batu supaya dia membeku. Nanti kalau dia sudah membeku, kita akan parut di atasnya. Ya teman-teman, ini adalah cookies sukade ya. Cookies sukade enak banget, tapi kali ini kita akan pakai selai nanas karena teman-teman banyak banget yang sulit untuk mendapatkan marmalade, orange marmalade. Jadi saya di sini pakai selai nanas yang biasa untuk isian nastar. Kita akan tipiskan bentuk kotak seperti kita bikin kastengel tadi ya. Ini kalau kalian tidak mau isi nanas, kalian bisa isi dengan selai stroberi atau selai blueberry juga bisa, atau selai apa saja yang kalian suka. Untuk nanasnya kalian bisa taburi, taruh seperti ini, diolesinnya dengan garpu atau sendok. Cuman kan ini kan kental banget karena ini untuk yang nanas ya teman-teman. Saya kesulitan untuk taruh dengan cara seperti ini. Jadi adonan nanasnya ini akan saya bentuk persegi panjang dengan plastik. Untuk merapikan adonan nanas, pinggir-pinggirnya bisa kita potong yang dengan pisau ya teman-teman, sampai kita menghasilkan ukuran yang pas. Kalau semua adonan sudah tertutup dengan selai nanas, kita selanjutnya akan ambil adonan yang sudah beku. Ingat teman-teman, sudah beku ya di kulkas, dan kita akan parut seperti kita parut keju. Cara bikinnya hampir sama seperti kita bikin kastengel tadi ya teman-teman. Selanjutnya ini atasnya kita akan rapikan dengan garpu, karena jangan pakai jari teman-teman, kalau pakai jari nanti dia nempel. Dan untuk mempercantik, atasnya kita tambahkan dengan sukade. Kalau kalian gak suka sukade, kalian bisa tambahkan dengan coklat meses atau coklat chips, atau kalian bisa tambahkan dengan kacang. Banyak banget variasi yang bisa kalian tambahkan di sini. Sekarang ini akan kita potong-potong sesuai selera, mau besar, kecil, panjang, pendek, terserah kalian. Ini karena nanasnya berserat agak sedikit berantakan ya teman-teman. Kalau kalian mau lebih rapi, kalian bisa pakai selainya selai stroberi, dan ini adonannya kalian simpan dulu di kulkas baru kalian potong, jadi dia sudah keras. Nah hasilnya nanti akan lebih cantik. Nah kalau seandainya potongan-potongan cookies ini ada yang nggak ada sukadenya, kalian bisa tambahkan sendiri. Sekarang kita akan bikin Jan Hagel cookies terakhir ya teman-teman. Tambahkan 1 sendok makan susu bubuk, dan kita akan tambahkan dengan 2 atau 3 sendok makan gula halus. Nanti terserah kalian ya. Dan kita akan tambahkan 1 sendok teh cinnamon atau kayu manis bubuk. Dan ini akan kita aduk-aduk hingga rata. Karena saya tidak suka kayu manis, jadi saya cuma pakai sekitar 1/8 sendok teh. Tapi ternyata nggak ada baunya ya teman-teman. Jadi akhirnya saya tambahkan hingga 1 sendok teh. Dan ingat teman-teman, kalau seandainya adonan ini terasa lembek, kalian tambahkan terigu 1 atau 2 sendok makan, atau kalian bisa tambahkan terigu 1 sendok makan,
maizena 1 sendok makan. Ini kita akan pipihkan lagi, kita bentuk kotak lagi sama seperti kita bikin kastengel. Tingginya sama sekitar 0,6 atau 0,7 cm. Nah, kalau untuk yang sukade tadi cukup 0,5 cm ya teman-teman. Nah, di sini saya langsung oles dengan kuning telur teman-teman. Tapi sebaiknya kalian taruh dulu di dalam nampan, baru kalian olesi kuning telur 2 kali dan kalian taruh dengan kacang kenari cincang yang sudah disangrai dulu sebentar di atasnya. Nah, supaya rasa cinnamonnya lebih keluar, kita akan taburi atasnya dengan palm sugar dan cinnamon bubuk sedikit atau kayu manis bubuk. Kita taburin aja seperti ini di atasnya. Nah teman-teman, akhirnya selesai sudah 6 macam cookies ini. Tapi ini belum kita oven ya. Selanjutnya mereka ini akan kita oven di oven tangkring, oven listrik, oven gas, terserah. Suhu 140 hingga 150 derajat, lamanya sekitar 30 atau 40 menit. Kalau saya di suhu 150 derajat selama 40 menit. Satu oven kalian bisa masuk 2 loyang atau 3 loyang, tergantung kemampuan oven kalian masing-masing. Sekarang kita akan siapkan taburan untuk putri saljunya. Di sini saya pakai gula dingin atau gula donat atau dextrose sugar dan sedikit susu bubuk. Di sini gulanya berapa banyak terserah kalian, tapi saya pakai sekitar 4 sendok makan dan 1 sendok makan susu bubuk. Ada yang sering tanya gula dingin itu seperti apa sih? Seperti ini teman-teman. Dia itu rasanya dingin, memang dingin rasanya, dan ini kalau kita raba dia tuh seperti garam. Tapi kalau yang ini sebelah kiri ini dia gula halus. Kalau kita raba dia seperti tepung. Kalau yang ini tidak. Teksturnya berbeda. Dan ini makanya dinamakan gula dingin karena memang dia rasanya dingin. Nah ini sekarang cookiesnya udah matang teman-teman. Masih panas-panas, kita akan langsung masukkan ke dalam gula dingin. Untuk kalian yang tidak punya gula dingin, gula donat, kalian bisa pakai gula bubuk biasa, tidak masalah. Ini kita akan aduk-aduk sampai semuanya terbalur dengan rata dan kita akan langsung tata lagi ke dalam loyang ini ya teman-teman. Dan ini aduknya pelan-pelan, jangan sampai ada yang patah. Nah kalau sudah ditata di nampan seperti ini, atasnya kita akan taburi lagi dengan gula bubuknya ini teman-teman, supaya dia lebih tebal dan lebih bagus, lebih cantik hasilnya. Ini Jan Hegelnya juga sudah di oven teman-teman, sama semua suhunya 150 derajat, saya oven selama 40 menit. Nah untuk kastengel dan sukade saya oven di oven gas, suhunya sama 150 derajat selama 40 menit. Jangan lupa setiap 20 menit ini, 20 menit pertama saya buka, saya putar nampannya, 10 menit lagi saya buka lagi, saya pindahin kastengel ke atas dan sukade ke bawah. Sekarang kastengelnya sudah matang, sukadenya masih belum. Kita taruh lagi sebentar. Nah, kalau sudah matang baru kita angkat semuanya. Sekarang kita akan siapkan bola-bola coklat. Di sini saya pakai coklat DCC, banyaknya sekitar 100 gram ya teman-teman. Ini kita akan cairkan, kita taruh, kita tim di atas air panas dan kita aduk-aduk seperti ini sampai dia halus semuanya dan mengkilap. Kalau sudah halus dan mengkilap, kita akan tata seperti ini. Dengan garpu dan sendok kita akan siram adonan ini cookies yang bulat dan kita langsung taruh di cup nanas ya teman-teman, cup nastar, dan atasnya kita akan taburi dengan sprinkles. Nah ini dia hasilnya teman-teman, 6 macam cookies. Ini bikinnya gampang banget dan cepet banget karena kita bikin tanpa cetakan, tanpa timbangan. Ini saya bikin dari pagi, sekitar jam 1, jam 2 udah selesai semuanya.
Paginya jam berapa? Enggak pagi-pagi banget teman-teman, sekitar jam 8 atau jam 9. Selesai sudah video kita teman-teman. Cookies ini benar-benar enak dan patut kalian coba untuk hari raya ini. Ini benar-benar enak teman-teman. Kalian gak bakal nyesel kalau kalian bikin ini. Walaupun kita tanpa timbangan dan tanpa cetakan, tapi hasilnya dia tuh benar-benar lumer. Walaupun kita cuman pakai margarin, dan saya pakai sedikit Royal Crown sekitar 200 gram. Royal Crown membantu bikin cookies ini jadi benar-benar enak, lembut dan lumer. Next video saya akan bikin 1 kg terigu dan akan menghasilkan 6 macam cookies juga, tapi kali ini dengan cetakan. Untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Dan untuk yang sudah subscribe, terima kasih. Jangan lupa ya follow Instagram saya. Kalau nanti kalian sudah bikin cookiesnya, kalian bisa tag di IG saya dengan foto-foto cookies kalian. Atau kalau ada yang kalian mau tanya-tanya, kalian bisa DM saya di IG, nanti saya pasti akan jawab. Dan untuk teman-teman semua yang sedang melakukan ibadah puasa, saya ucapkan selamat, semoga kalian kuat dan sukses puasa selama 1 bulan ini. Semoga amal ibadah kalian diterima oleh Tuhan. Dan teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Bye-bye.